在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Jiu Di memandang Kaisar Langit dan menjelaskan asal mula semua ini. Rencana ini dibuat oleh kejeniusan klan Dao Wang, dan telah dijalankan selama beberapa generasi. Dia membantu saya menjadi Grand Empirin sebagai syarat bantuan saya. Ketika Kaisar Langit sebelumnya meninggal dan sebelum Anda mengambil alih tahta, guru kekaisaran sebelumnya menemukan saya. Rencananya kami menikah dan melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan ini akan memiliki tubuh dari benua astral abadi tetapi jiwa dari klan Dao Wang. Awalnya, ini tidak dapat terjadi di bawah segel leluhur surgawi karena kekuatan segelnya terlalu besar. Namun, leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun pada saat itu, dan segelnya melemah. Jenius dari klan Dao Wang datang dengan sebuah rencana, dan untuk menyelesaikannya, seluruh klan Dao Wang harus mengorbankan jiwa mereka untuk melawan kekuatan segel. Sejak itu, jumlah anggota klan Dao Wang berkurang karena hal ini. Hingga generasi ini, di mana hanya 2 yang tersisa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, anggota klan Dao Wang yang meninggal menggunakan metode unik mereka untuk memasukkan jiwa mereka ke dalam Haizi, yang telah melindungi jiwanya. Alasan dia bisa meninggalkan kota leluhur tanpa mengalami kematian adalah karena tubuhnya dan juga karena perlindungan jiwa semua anggota klan Dao Wang. Seluruh klan Dao Wang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan rencana ini pada tubuh Haizi, dan dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan rencana ini. Jiu Di dengan tenang menatap Kaisar Langit saat dia menjelaskan asal mula semua ini. Karena dia adalah putri Anda dapat membantunya tanpa syarat. Kamu bahkan menjadi ayah baptis klan Dao Wang dan memperoleh api jos yang hanya dimiliki oleh leluhur surgawi. Klan Dao Wang benar-benar membayar harga sebesar itu untuk melepaskan segelnya. Kaisar Langit menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Selain Haizi, anggota klan Dao Wang terakhir adalah guru kekaisaran yang baru saja meninggal. Sebenarnya, Anda tidak perlu melepaskan segel pada klan Dao Wang, tetapi leluhur klan Dao Wang telah meramalkan nasib Anda. Dia tahu keinginan Anda untuk mendapatkan warisan leluhur surgawi dan bahwa ketika menghadapi tekanan dari 4 Grand Empirin, Anda tidak akan menyerah, tetapi memilih untuk bertarung. Kunci dari rencana ini adalah kekuatan penyegelan klan Dao Wang di kepala leluhur surgawi. Seseorang yang bisa dirasuki harus diserap ke dalam kepala leluhur surgawi. Oleh karena itu, Wang Lin sangat penting. Kaisar Langit diam-diam merenung sejenak. Dia dengan getir menatap Jiu Di dan Haizi sebelum berbicara. Lalu jika aku tidak bersikeras untuk melepaskan segelnya tetapi malah mengembalikan kepala leluhur surgawi dan menyerah dalam mewarisi budidaya leluhur surgawi, rencanamu akan sia-sia. Saya menang. Orang yang berbicara bukanlah Jiu Di, tapi Haizi. Haizi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memancarkan aura misterius dan dengan tenang menatap Kaisar Langit. Jika kamu menyerah untuk mewarisi budidaya leluhur surgawi, maka penyergapan yang telah disiapkan klan Dao Wangku akan dimulai. Semua kuil roh di 72 benua mematuhi klan saya. Semua kuil roh dipersiapkan untuk membangkitkan roh yang tersegel di benua mereka. Biaya kebangkitan mereka akan mengguncang kepala leluhur surgawi, dan pada saat itu, hanya leluhur surgawi sendiri yang mampu menekannya. Anda harus mewarisi kekuatan leluhur surgawi, atau seluruh klan surgawi akan mengalami kekacauan. Begitu kamu mencoba mewarisi kekuatan leluhur surgawi, kamu harus melepaskan segel klanku. Haizi berbicara dengan lembut. Seperti kuil kalajengking hijau, pupil Kaisar Langit mengecil. Haizi mengangguk. Dao Yi, Wu Feng, menurutku kalian berdua tahu tentang ini? Tatapan Kaisar Langit berpindah ke Dao Yi dan Wu Feng. Dao Yi mengerutkan kening dan perlahan berkata, Grand Empirin Jiu Di datang kepadaku dan memberitahuku tentang rencana klan Dao Wang. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Wang Lin ini. Saya baru tahu bahwa Wang Lin ini adalah bagian penting dari rencananya. Wu Feng diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Kaisar Langit segera mulai tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa.
Dia memandang ke arah Grand Empirean Gemini. Bagaimana denganmu, Gemini? Tahukah kamu tentang rencana ini juga? Tubuh asli Grand Empirean Gemini tetap tenang, seolah dia tidak tertarik dengan semua ini. Dia memandang Kaisar Langit. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Saya hanya datang untuk mengambil Wang Lin. Baik itu kamu atau Jiu Di, siapapun yang berani menghentikanku adalah musuhku. Mata Kaisar Langit berbinar. Wang Lin, karena guru kekaisaran berhasil merasukinya, maka dia sudah mati. Saya kira Anda semua mengamatinya ketika dia berada di dunia gua. Nenek moyang klan Dao Wang hanya secara samar-samar meramalkan periode waktu yang sulit di mana seseorang akan keluar dari dunia gua. Dia tidak bisa mengetahui siapa orang ini atau dunia gua yang mana. Kami hanya bisa menunggu. Jiu Di menggelengkan kepalanya. Jenius dari klan Dao Wang menciptakan sekte jiwa hebat di benua Banteng Surgawi karena telah diramalkan bahwa Wang Lin akan muncul di sana. Jadi langkah pertama dari rencananya adalah melakukan kontak dengan Wang Lin. Kaisar Langit sangat cerdas dan segera menunjukkan kuncinya. Kaisar Langit mendongak, dan suaranya bergema seperti guntur. Namun, saya bertanya-tanya apakah leluhur sekte jiwa agung tahu bahwa Wang Lin ini akan mati di sini, di istana terlarang sebagai harga untuk melepaskan segel klan Dao Wang. Jiu Di, kamu menggunakan Wang Lin untuk memikat Grand Empirean Gemini ke sini. Kalau tidak, hanya dengan kalian bertiga, kalian tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksaku mencoba menyerap kekuatan leluhur surgawi dengan paksa. Kamu juga menggunakan Ascendant Empirean Ming Dao, Dao Fei, aku, dan 72 roh tersegel. Saya tidak percaya Anda melakukan semua ini hanya untuk klan Dao Wang, meskipun dia adalah putri Anda. Dan kalian berdua, Dao Yi dan Wu Feng. Agar kalian berdua datang, Jiu Di pasti menjanjikan keuntungan besar padamu. Anda datang demi keuntungan Anda sendiri. Alasan Anda mengatakan yang sebenarnya adalah untuk membuat saya sadar akan situasi yang saya hadapi. Anda semua pasti membutuhkan sesuatu yang membutuhkan kerjasama saya. Hanya Gemini yang tidak mendapatkan apapun dan dimanfaatkan oleh Jiu Di dan klan Dao Wang. Kaisar Langit masih bertarung dengan menggunakan kata-katanya untuk mencoba mendapatkan bantuan dari Gemini. Gemini diam-diam merenung. Bagaimana mungkin dia tidak melihat semuanya setelah menyatu? Kaisar Langit, kami tidak ingin membunuhmu. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan garis keturunan Anda untuk membelah kepala leluhur surgawi. Anda akan tetap menjadi Kaisar Langit. Anda akan tetap menjadi seorang Empirean Agung. Jika kamu tidak mau, jangan salahkan kami karena membunuhmu lalu mengeluarkan kekuatan garis keturunanmu untuk menyelesaikan langkah ini. Jiu Di berkata dengan tenang tanpa niat membunuh, tapi kata-katanya sangat dingin. Gemini, mata leluhur surgawi dulunya merupakan satu kesatuan. Jika Anda menyerapnya ke dalam tubuh Anda, itu akan membalikkan kecelakaan yang Anda alami selama reinkarnasi dan bahkan meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga akan memungkinkan Anda untuk memisahkan dan menggabungkan kapan saja daripada membakar kekuatan ungu yang Anda untuk mempertahankan keadaan menyatu ini. Wu Feng, lelaki tua ini dapat memastikan bahwa telinga leluhur surgawi dapat mendengar suara Dao dan jejak hukum benua astral abadi. Orang tua ini berjanji akan memberikannya padamu. Gabungkan mereka dengan Dao Anda dan Anda dapat memahami puncak Dao bela diri. Dao Yi, tengkorak leluhur surgawi lahir dari kehampaan, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, esensi kekuatannya telah berkumpul di sini. Orang tua ini berjanji akan memberikannya padamu. Dengan itu, tubuh dan jiwa Anda bisa menjadi satu. Orang tua ini menginginkan otak leluhur surgawi, itu sangat berguna bagi saya. Adapun kepala leluhur surgawi, kita semua membaginya secara merata. Jiu Di dengan tenang menatap leluhur surgawi. Jadi, kamu tahu tentang kutukan leluhur yang ditinggalkan leluhur surgawi sebelum kematian? Ekspresi leluhur surgawi muram. Saya telah mencari selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan petunjuk belum lama ini. Melalui itu, saya dapat memastikan bahwa legenda itu benar adanya. Jika leluhur surgawi sudah mati, maka siapapun yang mencoba menghancurkan tubuhnya akan mati. Kecuali jika itu adalah penerus dengan garis keturunan yang sama. Seorang penerus dapat menggunakan garis keturunannya untuk menanggung kekuatan kutukan sehingga garis keturunan tersebut terputus. Maka tidak akan ada lagi garis keturunan leluhur surgawi yang dapat diwarisi,
dan hanya dengan demikian kutukan dapat dilepaskan. Kaisar Langit, sekarang Anda tidak punya pilihan selain menanggung kutukan. Anda tidak akan mati, tetapi gelar 8 Extreme akan berakhir pada generasi Anda. Namun, leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya masih menyelimuti klan surgawi. Saatnya untuk berubah. Jika Anda tidak bersedia, Anda pasti akan mati. Jika bukan karena aku khawatir tentang situasi klan kuno yang berubah setelah kematianmu, lelaki tua ini tidak akan membuang banyak waktu untuk membicarakan hal ini denganmu. Jiu Di memandang Kaisar Langit, dan suaranya dingin. Tentukan pilihanmu. Kaisar Langit diam-diam merenung. Di tanah di dalam mata kanan kepala leluhur surgawi yang kusam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan auranya. Dia telah mendengar semua yang terjadi di luar. Perjalanan ke istana ini penuh dengan liku-liku. Wang Lin sudah menebak sebagian sebelumnya, tapi tidak semuanya. Banteng hijau terhormat dari Sekte Jiwa Agung menyuruhku untuk kembali 300 tahun kemudian untuk pergi ke lantai paling atas. Pendiri Sekte Jiwa Agung meninggalkan sesuatu untukku. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung, jenius dari klan Dao Wang. Setelah menggunakanku untuk melepaskan segel pada klan Dao Wang, apa yang akan dia tinggalkan untukku? Wang Lin memasang ekspresi rumit. Dia muncul di benua banteng surgawi dan mendirikan Sekte Jiwa Agung hanya untuk menungguku. Mungkin aku harus mati dalam rencananya. Tetapi jika dia benar-benar meramal, aku akan mati di istana. Mengapa meninggalkan sesuatu untukku di pavilion, dan kenapa 300 tahun? Kamu memanfaatkanku dan merencanakan setiap langkahku. Kamu menghitung kedatanganku, jadi aku kira kamu juga menghitung kepribadianku. Bagaimana aku bisa membiarkan masalah ini berlalu? Wang Lin diam-diam merenung dan menghela nafas. Ekspresi Wang Lin serius. Dia bersembunyi di dalam kepala, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, jika kepalanya dibelah oleh Kaisar Langit, dia akan diperhatikan oleh yang lain. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi fokus. Kaisar Langit menarik kepala leluhur surgawi setinggi 100 kaki itu ke atas. Ketika benda itu melayang di hadapannya, dia tiba-tiba mendongak dan menunjukkan tatapan tegas. Tangan kirinya terangkat dan telapak tangannya berubah menjadi pisau. Cahaya keemasan bersinar dan urat di wajahnya membengkak. Darah di tubuhnya tampak mendidih dan berkumpul di tangan kirinya. Dia menebas kepalanya dan, setelah suara gemuruh yang keras, retakan muncul di kepala leluhur surgawi. Cahaya keemasan tak berujung keluar dari celah itu, dan wajah Kaisar Langit dipenuhi rasa sakit. Tubuhnya cepat menua. Pada saat ini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di menoleh. Hanya Haizi yang memiliki ekspresi rumit saat dia melihat ke kepala. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Namun, saat Kaisar Langit mengungkapkan ekspresi menyakitkan, Jiu Di tiba-tiba meraung. Dia maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama setelah itu, ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah dan mereka mengikuti. Ketika tangan kanan Kaisar Langit jatuh ke kepala, retakan muncul di atasnya, tetapi pada saat itu, tangannya telah berubah dari sebilah pisau menjadi telapak tangan. Dia tidak lagi membelah kepalanya melainkan mendorongnya ke bawah. Dia tidak memilih untuk berkompromi dan malah membelah kepalanya sepenuhnya, mendorong garis keturunan leluhur surgawi ke dalam kepala. Kalian semua meremehkan nyaliku. Apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Jika saya harus hidup seperti anjing, apa gunanya menjadi seorang Grand Empirin? Lebih baik berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Kaisar Langit tertawa ketika ketiga Grand Empirin mendekat. Kepalanya menyerap kekuatan garis keturunan, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Mulutnya juga terbuka, dan asap emas keluar dari lubangnya. Ketika asap emas menyebar, Kaisar Langit membuka mulutnya dan mulai menghirupnya seperti orang gila. Jika Kaisar Langit menyerap semua asap emas ini, dia dapat mewarisi budidaya leluhur surgawi. Dia bahkan bisa membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh kutukan leluhur karena pemotongan kepala. Lukanya tidak hanya menyebabkan retakan muncul di kepala, tapi juga membuka segel Haizi. Meskipun retakan muncul di kepala, sekarang Kaisar Langit dapat menyerap warisan itu dengan paksa lagi. Di kejauhan, wajah guru kerajaan Haizi langsung memucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya.
Mata Dao Yi dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah telapak tangan mendarat di tubuh Kaisar Langit. Di saat yang sama, Wu Feng juga menyerang. Dia melayangkan pukulan. Saat Jiu Di mendekat, seekor serigala putih muncul di sekelilingnya dan berusaha melahap Kaisar Langit. Saat mantra mereka muncul, Kaisar Langit mengangkat kepalanya. Darah emas mengalir keluar dari mata dan lubangnya. Pukulan itu dengan cepat berubah warna menjadi merah cerah. Ini adalah tanda garis keturunannya menghilang. Mata yang berlumuran darah itu menunjukkan kegilaan. Tidak baik. Ekspresi Jiu Di berubah dan dia hendak menghentikan serangannya, tapi dia terlambat. Kaisar Langit sama sekali tidak menyerap asap emas. Semua yang dia lakukan sebelumnya terlihat nyata, tapi semuanya palsu. Asap emas yang dia serap semuanya menyebar. Kaisar Langit tertawa histeris dan tubuhnya tampak membesar. Dia telah memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Ini di luar ekspektasi semua orang. Jiu Di berpikir bahwa mereka tidak mendorong Kaisar Langit hingga menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri seorang Grand Empirin, meski hanya tubuhnya, bisa mengguncang dunia. Bahkan jika dia memiliki tubuh lain, dia tidak lagi menjadi seorang Grand Empirin. Penghancuran diri ini bergema menuju istana terlarang dan menghancurkannya dalam sekejap. Kekuatan ini menyebar ke langit yang runtuh di atas dan langsung menghancurkan semua pilar istana di atas. Ketika istana bawah tanah menghilang, tempat yang berada di ruang yang tumpang tindih dengan istana kekaisaran ini membentuk koneksi. Kekuatan yang runtuh ini meletus ke alun-alun istana kekaisaran. Tanah istana tersebar ke segala arah saat semuanya runtuh. Seluruh istana yang telah ada selama bertahun-tahun di kota leluhur hancur total seolah-olah ada tangan yang menyapu. Istana-istana indah dan semua penggarap di dalamnya menghilang tanpa jejak. Ledakan mengejutkan itu mengguncang seluruh kota leluhur dan membuatnya gemetar ketakutan. Saat kekuatan destruktif ini mendekati patung leluhur surgawi di istana kekaisaran, patung itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya dan dampaknya bertabrakan untuk menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh ini menjadi semakin hebat hingga menjadi auman surgawi yang bergema di seluruh benua tengah. Di sumber ledakan ini, di mana Kaisar Langit meledakkan tubuhnya dan kekuatan Grand Empirin miliknya, sejumlah besar daging terbang menuju Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di. Penghancuran diri Kaisar Langit dapat meruntuhkan istana tetapi tidak cukup untuk menghancurkan mereka bertiga. Hal ini terutama terjadi ketika ketiganya bekerja sama dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Namun, karena mereka telah menyerang, wajah mereka langsung menjadi pucat dan dipenuhi rasa takut. Ini karena kekuatan mantra mereka telah menyatu dengan daging dan darah Kaisar Langit, menyebabkan aura mereka menyatu dengan daging dan darahnya yang meledak. Karena serangan balik mereka tidak terlalu terpengaruh, tetapi hal yang paling terpengaruh adalah kepala leluhur surgawi. Kepala leluhur surgawi seharusnya tidak begitu rapuh, namun ketika telapak tangan Kaisar Langit turun, hal itu menyebabkan asap emas keluar dan juga retakan muncul di kepala. Akibatnya, kekuatan destruktif dari penghancuran diri Kaisar Langit dan serangan balik Jiu Di dan rekan-rekannya menghantam kepala leluhur surgawi. Hal ini menyebabkan kepala bergemuruh dan pecah. Saat retakan menyebar, itu sama dengan mereka berempat melanggar kutukan leluhur pada saat yang bersamaan. Dao Yi memiliki kultivasi terlemah, dan dia segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Gas hitam dalam jumlah besar mengelilinginya dan wajah cantiknya dengan cepat membusuk. Wu Feng mengerang teredam saat tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam dan mulai membusuk. Jiu Di memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan kutukan leluhur terbagi di antara mereka berempat. Dia mampu melawan kutukan dengan kultivasinya yang kuat. Tanda aneh muncul di tubuhnya, membuat pemandangan mengejutkan. Kaisar Langit baru saja meledakkan dagingnya, jadi jiwanya masih tersisa. Saat tengkoraknya retak, jiwanya dengan cepat menghilang dan dia bergegas menuju kepala. Dia menuju ke mata kiri, tempat Lian Daofei berada. Saya adalah Kaisar Surgawi, saya memiliki kebijaksanaan melebihi orang lain, bagaimana mungkin saya tidak menyiapkan cadangan? Daofei adalah cadanganku. Saya akan mengendalikan tubuhnya dan menggunakannya untuk membantu saya berbagi beban kutukan leluhur. Dia juga mewarisi beberapa budidaya leluhur surgawi, jadi aku masih bisa membalikkan keadaan ini. Jiwa Kaisar Langit terbakar,
dan sementara 3 lainnya berurusan dengan kutukan leluhur, dia bergegas menuju mata kiri dari kepala yang retak itu. Namun, saat jiwanya mendekati mata kiri dan dia hendak bergegas ke tubuh Lian Daofei, perubahan mengejutkan terjadi. Ada kilatan cahaya keemasan dari mata kanan leluhur surgawi dan Wang Lin keluar. Dia telah menunggu lama untuk momen kritis ini. Dia seperti seorang pemburu yang telah menunggu hingga saat ini untuk memulai perburuan. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan leluhur. Pada saat ini, Dao Yi menjerit tragis, Wu Feng mundur, dan Jiu Di menahan kutukan itu. Wang Lin menyerang langsung ke mata kiri. Ketika Gemini melihat Wang Lin, dia langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Ada juga Empirin Exalt Haizi. Ada riak di matanya dan kilatan kegembiraan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat dan memasuki mata kirinya dalam sekejap. Itu adalah momen ketika Kaisar Langit, yang dikelilingi oleh kutukan leluhur dan jiwanya terbakar, hendak memasuki Lian Daofei. Tidak ada keraguan saat dia melambaikan tangannya pada Kaisar Langit. Meskipun Kaisar Langit adalah seorang Grand Empirin, tubuhnya telah meledak dan jiwanya rusak akibat kutukan leluhur, jadi dia sangat lemah. Setelah melihat Wang Lin, dia mengeluarkan teriakan yang bisa menembus jiwa seseorang. Kamu, teriak Kaisar Langit, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia telah memperhitungkan segalanya, bahkan pada saat-saat terakhir, dia telah berusaha sekuat tenaga seperti seorang penguasa sejati, tetapi dia tidak dapat mengharapkan Wang Lin masih hidup. Bukan hanya dia, Jiu Di, Dao Yi, dan Wu Feng juga tidak menyangka Wang Lin masih hidup. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa Kaisar Langit menjerit, tetapi bukannya mundur, dia bergegas menuju Lian Daofei. Namun, dia tidak punya peluang saat dia ditarik ke ruang penyimpanan Wang Lin. Kaisar Langit yang sangat lemah, bersama dengan kutukan leluhur, tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Lin. Saat Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Langit, kepala leluhur surgawi bergetar. Retakan sebelumnya terlalu besar, dan sekarang semakin terbuka. Wang Lin meraih Lian Daofei yang tidak sadarkan diri dan berjalan keluar dari mata kirinya. Dia berdiri di dunia yang runtuh ini dan menginjak kepala leluhur surgawi. Kepalanya yang penuh rambut putih dengan cepat berubah menjadi hitam saat ini. Rambut hitam, jubah hitam, mata hitam. Benda ini, orang ini, aku, Wang Lin, akan mengambilnya. Penampilan Wang Lin, tindakannya yang bersih, dan kata-katanya menyebabkan semua orang terdiam. Ekspresi Grand Empirin Jiu Di muram. Dia merasakan rasa sakit yang merobek dan membakar di dalam tubuhnya, tetapi dia menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Dia menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak mengira Kaisar Langit akan menyerahkan tubuh Grand Empirinnya dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang Kaisar Langit. Meski begitu, itu baik-baik saja. Meskipun Kaisar Langit telah meledak, kepalanya telah terbuka. Kutukan leluhur tersebar di antara mereka, jadi tidak berakibat fatal. Mereka juga tidak punya alasan untuk saling berkelahi, jadi tidak akan memperburuk kutukan. Mereka akan mengambil apa yang mereka butuhkan dan kemudian kembali ke gua mereka untuk bercocok tanam secara tertutup untuk menghilangkan kutukan secara perlahan. Namun, yang menyebabkan Jiu Di salah perhitungan lagi adalah Wang Lin masih hidup. Bukan saja dia belum mati, sepertinya tingkat kultivasinya telah meningkat, dan sekarang dia telah mengambil inisiatif. Sekarang mereka terkena kutukan leluhur, mereka berada dalam posisi pasif. Tidak jauh dari situ, wajah Grand Empirin Wu Feng cepat menua dan matanya redup. Tubuhnya bergetar dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Adapun Grand Empirin Dao Yi, dia ditutupi oleh gas hitam dan dipenuhi rasa sakit saat dia menahan kutukan leluhur yang mencoba melelehkan tubuhnya. Sekarang setelah Wang Lin muncul, dia merasakan kemarahan dan rasa sakit. Kemarahan ini datang dari seekor semut yang berani menunjukkan taringnya pada singa. Sombong, mencari kematian. Dao Yi melolong. Dia memiliki kultivasi terlemah di antara para Grand Empirin dan sekarang dia berada di bawah kutukan leluhur, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bahkan jika Wang Lin adalah orang nomor 1 di antara Ascendant Empirins, dia tetaplah seekor semut.
Saat dia berbicara, Dao Yi mengubah rasa sakit yang dia rasakan menjadi niat membunuh dan bergegas menuju Wang Lin. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan gas hitam berkumpul di sekitarnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Satu telapak tangan jatuh dan dunia seakan berhenti seolah-olah semuanya telah menyatu menjadi satu dan turun ke Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam tiba-tiba mendongak, dan tatapannya dipenuhi ketidakpedulian. Saat telapak tangannya turun, dia menurunkan orang gila itu dan melambai. Gemuruh menggelegar bergema saat guntur pembantaian hitam membentuk jaring di depan Wang Lin. Saat jaring muncul, rambut hitam Wang Lin bergerak tanpa angin. Aura pembantaian dan kehancuran menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah roh pembantaian dan kehancuran. Saat pembantaian muncul, itu adalah awal dari akhir. Jaring ini memiliki guntur hitam yang melintasinya dan berisi kekuatan pembantaian yang merusak. Itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan Dao Yi. Gemuruh menggelegar bergema dan jaring guntur runtuh. Tubuh Wang Lin bergetar dan terbelah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengembun kembali dalam sekejap, dan matanya masih dingin dan acuh tak acuh. Meskipun Dao Yi adalah seorang Grand Empirin, dia saat ini sedang terkena kutukan leluhur dan karena itu hanya dapat menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya. Dia juga harus menghadapi guntur pembantaian Wang Lin, yang menyebabkan dia gemetar dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia segera merasakan aura aneh datang dari jaring guntur. Aura ini mulai mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Ini juga pertama kalinya Dao Yi dipukul mundur oleh seorang non-Grand Empirin setelah dia menjadi seorang Grand Empirin. Dia hampir melupakan perasaan ini, dan ketika perasaan itu melanda dirinya, dia merasa tidak percaya. Aura pembantaian ini juga menyebabkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi semakin ganas. Potongan daging busuk jatuh dari wajahnya. Kekuatan kutukan leluhur menjadi lebih kuat. Kamu. Saat Dao Yi berbicara, kata-katanya menjadi desisan karena rasa sakit yang luar biasa. Jika itu adalah Ascendant Empirin, mereka pasti sudah binasa karena rasa sakit ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan perlahan berkata, Dao Yi, jika kamu masih ingin bertarung, aku tidak keberatan melihat kutukan leluhur menjadi lebih serius dan melihat apakah kamu jatuh atau tidak. Dao Yi menatap Wang Lin tetapi tidak berbicara. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa takut yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Bahkan lebih banyak lagi potongan daging busuk yang jatuh dari wajahnya. Ekspresi Jiu dimuram saat pandangannya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin, lelaki tua ini mengakui bahwa aku telah meremehkanmu lagi. Anda bersembunyi sampai sekarang dan muncul saat ini untuk mengambil inisiatif. Bahkan lelaki tua ini mengagumimu. Namun, jika Anda berpikir Anda dapat menggunakan fakta bahwa kita harus menghadapi kutukan leluhur untuk mengambil kepala leluhur surgawi, itu tidak mungkin. Wang Lin, kamu adalah orang yang pintar. Orang tua ini benar-benar tidak mau bertindak, karena itu akan memperburuk kutukan leluhur, tapi jangan paksa aku. Serahkan kepalanya dan orang tua ini akan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat. Kami akan bersumpah untuk tidak menyakiti Anda di masa depan dan bahkan membantu Anda menjadi seorang Grand Empirin. Jika kamu masih serakah, maka ini akan menjadi kuburanmu. Jiu berkata dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Bahkan Gemini sangat lemah sekarang, jadi dia bukan tandingan lelaki tua ini. Selain itu ada juga Wu Feng dan Dao Yi. Meski tak satu pun dari mereka bisa menampilkan kekuatan penuhnya dan harus menghadapi kutukan leluhur, mereka masih bisa menunda Gemini sedikit. Selain itu, guru kekaisaran Haizi dari klan Dao Wang juga ada di sini. Wang Lin, jangan mencari kematian. Terlebih lagi, salah satu Grand Empirin dapat membakar kekuatan Grand Empirin untuk menghancurkanmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati semua orang. Pada saat yang sama, Grand Empirin Gemini pindah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wajahnya langsung berubah pucat dan cahaya ungu menutupi tubuhnya. Tubuhnya seakan meleleh dan kembali menjadi dua gadis kecil. Wajah kedua gadis kecil itu pucat pasi dan terlihat sangat lemah. Tampaknya penggabungan menjadi satu mengharuskan mereka membayar harga yang mahal. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat mereka muncul di sampingnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala leluhur surgawi.
Kepalanya bergetar dan dua mata yang tertutup cahaya keemasan terlempar dari kepalanya. Kepala leluhur langit mengandung kutukan leluhur, namun kutukan ini telah dipatahkan oleh Kaisar Langit dan teman-temannya. Dulu ketika Wang Lin mengumpulkan jiwa Kaisar Langit, dia menyadari hal ini dan tidak khawatir tentang kutukan itu. Mata leluhur surgawi dulunya satu, dan setelah terbang, kedua gadis kecil itu segera meraihnya. Karena item ini berguna untuk Grand Empirin Gemini, terimalah. Terima kasih untuk bantuannya. Saat Wang Lin berbicara, ekspresi Jiu Di berubah. Dia meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Mata Dao Yi berwarna merah darah saat dia berlari ke depan sambil diselimuti gas hitam. Wu Feng, Haizi serang segera. Jiu Di merasa sangat sedih. Dia adalah seorang Grand Empirin yang telah hidup terlalu lama, tapi sekarang dia harus memanggil orang lain untuk meminta bantuan. Ini merupakan penghinaan yang jarang terjadi baginya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jiu Di dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia mendekat, Grand Empirin Gemini, yang telah berubah kembali menjadi dua gadis kecil, masing-masing saling menatap. Meski wajah mereka pucat, tatapan mereka tegas. Tubuh mereka gemetar saat mereka menyatu kembali menjadi Gemini yang asli dan bergegas menuju Jiu Di dan Dao Yi. Gemuruh menggelegar bergema. Di kejauhan, Wu Feng ragu-ragu. Empirin Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya saat dia jelas-jelas sedang berjuang. Saat Grand Empirin Gemini melawan Jiu Di dan Dao Yi, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya menciptakan dua sinar cahaya hitam yang memotong kedua telinga leluhur surgawi. Darah emas berceceran saat sepasang telinga bersinar terang dan terbang menuju Wu Feng. Grand Empirin Wu Feng, ini yang kamu butuhkan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Grand Empirin Wu Feng mengangkat tangan kanannya dan menangkapnya. Dia diam-diam menutup telinganya dan mundur beberapa langkah. Dia tidak perlu berpartisipasi, apalagi dengan kutukan yang menimpanya. Dia tidak ingin bertindak, dan dia harus kembali ke guanya untuk menghilangkan kutukan. Saat mundur, Wu Feng tetap diam dan hanya menatap Wang Lin dengan mendalam. Dia berbalik dan menghilang. Ketika Jiu Di, yang dihadang oleh Gemini, melihat ini, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya putih keluar dari tubuhnya dan membentuk matahari putih di belakangnya. Serigala putih itu meraung dan kepalanya menembus tubuh Jiu Di, terbang menuju Gemini. Dao Yi, Haizi, curi kepalanya. Jiu Di mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan risiko kutukan leluhur untuk melawan Gemini. Dalam sekejap, Dao Yi terbang di atas Gemini dan matahari juga muncul di belakangnya. Dia juga berusaha sekuat tenaga dengan mengorbankan kutukan yang semakin parah. Tapi dia adalah yang terlemah di antara para Grand Empirin dan kutukan leluhur di tubuhnya sangat serius. Saat ini, matahari sedang redup, seolah bisa menghilang kapan saja. Dia masih belum bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Itu sudah cukup untuk membunuh seorang Ascendant Empirin, tetapi membunuh Wang Lin yang berambut hitam dalam waktu singkat tidaklah mungkin. Dia masih membutuhkan bantuan Haizi. Jika Haizi membantunya dengan mantra klan Dao Wang, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Ekspresi Wang Lin tenang dan kepala leluhur surgawi mundur bersamanya. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Haizi yang sedang berjuang. Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu Yang Mulia Empirin Haizi atau Guru Kekaisaran Haizi. Klan Dao Wangmu memanfaatkanku untuk melepaskan segelnya. Biarpun kamu bergabung dengan Jiu Di, paling banyak aku menyerah, tapi tidak mungkin aku mati di sini. Akibatnya, bahkan jika Anda berpartisipasi, Anda tidak akan mendapatkan apapun dan itu tidak akan ada gunanya bagi klan Dao Wang Anda. Jika Anda tidak berpartisipasi, saya dapat menghapus semua yang telah terjadi. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Haizi diam-diam merenung dan menghela nafas. Dia tidak menyerang dan menutup matanya. Jiu Di mengertakkan gigi karena keputusan Haizi, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Namun, dia tidak berusaha membujuknya. Dia mulai bertarung melawan Gemini. Gemuruh-gemuruh dari pertempuran mereka menyebar ke segala arah. Gemuruh yang lebih menggelegar bergema saat Dao Yi mendekati Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan membunuh Wang Lin dan menggunakan darah segar Wang Lin untuk menghilangkan rasa malunya. Ekspresi Wang Lin sedingin biasanya.
Ketika Dao Yi tiba, jejak niat bertarung yang langka muncul di matanya. Niat bertarung ini sudah lama tidak muncul dalam dirinya. Ini berasal dari pemahamannya tentang esensi niat bertarung yang dia peroleh di dunia gua. Ini adalah puncak dari penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Dao Yi, Wang Lin berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan mengaum ke langit. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin dan dia mengangkat tangan kanannya. Pecahan pedang emas muncul di tangannya. Ini adalah pecahan pedang leluhur surgawi yang diberikan Jiu Di padanya di jalan panjang. Pada saat itu, Jiu Di tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin akan selamat dari rencana klan Dao Wang. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberi Wang Lin pecahan ini. Setelah menggabungkan pecahan ini ke dalam tubuhnya, mata Wang Lin yang berambut hitam menunjukkan cahaya aneh. Dia melangkah maju dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Tubuh asli 5 elemen, keluar. 3 esensi halus, keluar. Pembatasan, permulaan mutlak, keluar. Dengan satu gelombang, selain pembantaian, guntur, dan akhir mutlak, semua esensinya meninggalkan tubuh. Sekarang Wang Lin yang berambut hitam seperti inkarnasi pembantaian dan kehancuran saat dia menyerang Dao Yi. Keduanya memulai pembantaian besar-besaran di langit. Dao Yi meraung, meminjam kekuatan mataharinya, segala sesuatu di dunia menyatu menjadi satu. Setiap serangan dan gerakan mengandung kekuatan mantra keyakinannya, dan dia bertabrakan dengan Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam pingsan berulang kali tetapi tampak abadi. Sialan, setelah Wang Lin mengambil bentuk berambut hitam ini, dia sangat sulit untuk dihadapi. Dao Yi menahan rasa sakit akibat kutukan leluhur dan terus menyerang, tapi dia dipaksa kembali oleh Wang Lin yang berambut hitam lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan kutukan leluhur di tubuhnya semakin parah. Saat gemuruh bergema, tubuh Wang Lin yang berambut hitam runtuh sekali lagi menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya mengandung kehidupan dan bergegas menuju Dao Yi. Gas hitam berkumpul di hadapan Dao Yi. Sebuah jari terulur dari gas hitam, menjangkau ke arah Dao Yi. Dao Yi tiba-tiba berbalik, dan wajahnya hampir menjadi tengkorak sekarang. Daging dan darah berjatuhan saat air berdarah keluar dari tubuhnya. Dia melayangkan pukulan dan seluruh dunia sepertinya berhenti bergerak, termasuk gas hitam. Ketika pukulannya mendarat, jari Wang Lin roboh dan gas hitam itu terlempar ke belakang. Gas hitam berubah menjadi tubuh Wang Lin yang berjarak 100 kaki. Tapi Dao Yi mundur 3 langkah. Aura pembantaian yang sudah sulit dihilangkan sepertinya telah menyatu dengan kutukan leluhur. Ini membuatnya melolong menyakitkan ke langit. Mata Wang Lin yang berambut hitam terasa dingin dan dia bergegas keluar sekali lagi. Pada saat yang sama, tubuh asli 5 elemen yang dia paksa keluarkan menyelesaikan esensi terakhir, esensi logam, setelah mengintegrasikan pecahan pedang. Meskipun penyelesaian esensi logam belum membentuk tubuh esensi sejati, hal ini memungkinkan tubuh sejati 5 elemen menjadi lengkap. Saat kekuatan berputar, kelima elemen menyatu dengan sempurna menjadi satu. Tubuh asli 5 elemen Wang Lin meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dan menatap Dao Yi. Saat dia melangkah maju, 5 elemen mengelilinginya. 5 warna di sekeliling tubuhnya seperti jubah 5 warna. Warna hitam melambangkan bumi. Kuning melambangkan logam. Warna hijau melambangkan kayu. Warna biru melambangkan air. Warna merah melambangkan api. Tubuh sejati 5 elemen mendekat dan mengangkat tangan kanannya, menyebabkan 5 elemen bergerak. Bumi yang hitam berubah menjadi daratan yang luas. Tanah ini hanyalah ilusi, tetapi dipenuhi dengan esensi bumi yang mengejutkan. Gemuruh menggelegar bergema. Sepertinya bumi telah terbangun dan berubah menjadi raksasa bumi. Itu melontarkan pukulan ke arah Dao Yi. Ada juga logam. Setelah muncul, ia bersinar terang dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pedang hanyalah ilusi, tetapi dipenuhi dengan esensi logam yang tak ada habisnya. Mereka berubah menjadi hujan pedang yang menimpa Dao Yi. Esensi kayunya berubah menjadi pohon setinggi 1000 kaki di langit dan menghantam Dao Yi. Pohon raksasa ini sepertinya bisa menghancurkan dunia. Air dan api berubah menjadi gelombang api dan air yang menyapu Dao Yi. Di saat yang sama, mata Wang Lin yang berambut hitam berbinar.
Dia melangkah maju dan tubuhnya meledak menjadi petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat menuju Dao Yi. Ini adalah serangan terkuatnya ketika tubuh asli yang dibantai dan tubuh asli 5 elemen bergabung. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia dan Dao Yi menjerit menyedihkan. Pakaiannya rusak dan darah mengucur dari celah di wajahnya. Matahari buram di belakangnya tiba-tiba runtuh. Runtuhnya matahari menimbulkan dampak yang sangat dahsyat dan menyebabkan kayu yang masuk hancur dan manusia bumi hancur. Lautan air dan api terdorong mundur dan pedang logam yang tak terhitung jumlahnya runtuh. 5 elemen tersebar dan direformasi menjadi tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Hal ini juga menyebabkan petir Wang Lin yang tak terhitung jumlahnya meledak. Gas hitam muncul dan mundur untuk membentuk kembali tubuh Wang Lin yang berambut hitam. Dao Yi menjerit menyedihkan. Satu-satunya yang tersisa di wajahnya hanyalah matanya. Namun, matanya seperti api hantu dan sekarang dipenuhi ketakutan. Dia tidak hanya takut pada Wang Lin, tetapi juga kutukan leluhur yang telah meletus sepenuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kutukan leluhur mulai membakar jiwanya. Jika dia terus bertarung alih-alih segera pergi untuk menyesuaikan diri, dia kemungkinan besar akan terjatuh. Penguasa ini tidak mau membiarkan ini terjadi. Dao Yi meraung dan bergegas ke langit untuk pergi. Dia tidak lagi berani melawan, dia merasakan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Segel esensi pembatasan, langit. Esensi awal yang mutlak, Sunderet Night. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, menutupi dunia, kata tubuh asli 5 elemen Wang Lin yang berambut hitam dan Wang Lin pada saat yang bersamaan. Saat Dao Yi hendak pergi, langit yang hancur di atasnya tiba-tiba menyala dan sebuah rune muncul. Ini adalah kekuatan penyegelan esensi pembatasan Wang Lin. Setelah esensi pembatasan, matahari cerah muncul. Itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan esensi pembatasan, menciptakan pemandangan cahaya yang menyegel dunia. Tak lama kemudian, 3 esensi halus tiba-tiba muncul dan membentuk kabut yang mengelilingi segel. Kabut ini berisi Dao Wang Lin dan menyebar ke seluruh langit. Isinya kekuatan penyegelan yang kuat. Kamu ingin pergi? Wang Lin berambut hitam dan tubuh asli 5 elemennya menyerang Dao Yi. Di kejauhan, Jiu Di memperlihatkan ekspresi terkejut. Saat serangannya bertabrakan dengan Gemini, dia merawat dan hendak menyerang Wang Lin. Wajah Gemini pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan memblokirnya sekali lagi. Jiu Di meraung marah. Gemini, itu sudah cukup. Kaisar Langit sudah mati. Apakah kamu akan membiarkan Dao Yi dihancurkan oleh kutukan leluhur juga? Gemini berhenti. Bagaimanapun, dia milik klan surgawi. Tubuh Dao Yi juga mulai membusuk. Saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Rasa sakit dan kegilaan memenuhi matanya dan nyala api tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Dia meraung dan meninju langit. Dunia bergemuruh dan segel yang diciptakan oleh pembatasan, permulaan absolut, dan 3 esensi halus runtuh. Dao Yi, yang telah membakar tubuhnya sendiri untuk meminjam kekuatan, segera bergegas keluar. Melihat Dao Yi hendak melarikan diri, mata Wang Lin berambut hitam dan tubuh asli 5 elemennya menyala pada saat yang bersamaan. Kamu bisa melarikan diri, tapi Sekte Dao Yi tidak bisa melarikan diri. Kata-kata ini datang dari Wang Lin yang berambut hitam, dan penuh dengan pembantaian dan kehancuran. Bagaimana kamu bisa bertarung kapanpun kamu ingin bertarung dan pergi kapanpun kamu ingin pergi? Ini adalah kata-kata dari tubuh sejati 5 elemen. Mata Dao Yi dipenuhi kegilaan. Dia tidak segan-segan membakar tubuhnya untuk pergi dan berkultivasi dengan pintu tertutup. Sekte apa? Klan surgawi apa? Semua itu tidak penting sekarang. Dia bergegas ke depan dan tubuhnya menjadi kabur. Pada saat yang sama, Jiu Di menyerang ke depan sementara Gemini berhenti. Dia tampak seperti akan menghentikan pengejaran Wang Lin tetapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Wang Lin yang berambut hitam berbinar dan dia tidak ragu sama sekali. Saat Dao Yi melarikan diri dan Jiu Di mendekat, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju tubuh asli 5 elemen. Mereka menyatu menjadi sosok buram. Esensi pembatasan, kembali. Permulaan yang mutlak, kembalilah. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, kembali.
Tubuh sejati 5 elemen, padatkan, membantai esensi guntur tubuh sejati, memadatkan, esensi halus, padatkan. Sosok buram itu dengan cepat berubah membentuk tubuh Wang Lin. Rambutnya tidak sepenuhnya hitam dan tidak sepenuhnya putih, melainkan setengah hitam dan setengah putih. Saat dia melihat ke atas, aura yang membuat pupil Jiu Di menyusut keluar dari tubuh Wang Lin. Ini adalah wujud terkuatnya selain avatarnya di kehampaan. Ini adalah bentuk puncaknya setelah dia menyerap sebagian warisan leluhur surgawi dan menggabungkan pembantaiannya dan tubuh 5 elemen aslinya menjadi satu. Di belakangnya, garis besar matahari berwarna hitam dan putih yang aneh muncul. Matahari ini kabur dan hanya berupa garis besar, namun menyebabkan hati Haizi, Jiu Di, Gemini, dan Doi yang melarikan diri bergetar. Ini tidak dibentuk oleh mantra, ini adalah matahari dari Grand Empirin. Ini tidak mungkin, dia tidak pernah pergi ke alam dewa abadi, bagaimana dia bisa memiliki matahari Empirin agung? Meski buram, tapi itu memang garis besar matahari Grand Empirin.